Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erto Suwanto SPD, DGP Angkatan 8 Kota Sukabumi, dari SMP Negeri 14 Kota Sukabumi. Dengan pengajar praktik Bapak Hairul Sobri SPD dan fasilitator 0889 Jawa Barat, Bapak Henry Anis SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tugas portofolio aksi nyata untuk aksi nyata modul 1.1A.9, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita langsung saja pada halaman pertama, yaitu sebagai pengantar tujuan pembelajaran khusus. Peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran merdeka, aksi nyata memberikan ruang bagi CGT menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian. Aksi nyata berikut yang dapat kita sertakan dalam jurnal refleksi ini adalah yang pertama, yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pada dasarnya, perubahan dalam pembelajaran di kelas sudah biasa dan harus dilakukan, karena akan terus mengikuti perubahan zaman sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan murid pada masa itu. Namun, saya pun sebagai guru dan secara individu terkadang manusiawi untuk merasa canggung, merasa baru, atau bahkan pesimis dan optimis terkadang, senang, menantang, atau bahkan merasa was-was atas perubahan proses pembelajaran. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Saya selalu berusaha bagaimana caranya agar proses pembelajaran yang saya lakukan bisa menarik, menyenangkan, humoris, dan tidak membosankan bagi anak didik saya, agar semuanya benar-benar berpihak pada murid. Tentunya akan sering muncul ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses pembelajaran. Berikut saya sampaikan beberapa dokumentasi selama proses perubahan pembelajaran yang saya laksanakan dalam bentuk foto bercerita, mulai dari perencanaan, penerapan atau pelaksanaan, dan refleksi. Yang pertama adalah langkah perencanaan. Beberapa langkah-langkah dalam perencanaan ini. Yang pertama, saya melakukan membuat dan menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar, atau dulu disebutnya dengan RPP, rencana perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah memilih topik, metode, dan media alat pembelajaran. Nah, yang ketiga, saya juga menyampaikan terkait rencana aksi nyata dan program pendidikan guru penggerak melalui musyawarah dan diskusi bersama rekan guru di sekolah. Jadi saya berusaha. Foto bercerita yang kedua adalah yaitu pelaksanaan atau implementasi penerapan aksi nyata perubahan pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, seperti biasa, saya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya dalam perangkat pembelajaran atau dalam rencana pembelajaran, seperti berdoa bersama terlebih dahulu. Yang kedua adalah saya tentu akan melakukan persepsi pengabsenan siswa dan juga menanyakan kesehatan siswa dan memberikan motivasi semangat untuk bisa belajar pada hari itu. Nah, kemudian beberapa proses pembelajaran di sini adalah saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang baru. Berikutnya, sebelum pada pelaksanaan pembelajaran, membuat kesepakatan kelas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dan juga pada pembelajaran ini, saya menggunakan media dan alat pembelajaran seperti proyektor, laptop, audio portable, media, YouTube, dan internet. Nah, yang saya lihat dengan penggunaan beberapa media ini, itu dapat sedikit menambah semangat kepada siswa agar mereka menjadi merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Murid merasa senang,
Terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Dari hasil refleksi dari beberapa kegiatan proses perubahan pembelajaran yang kita lakukan, di sini dapat saya tarik beberapa kesimpulan bahwa perubahan dan perbaikan proses pembelajaran menerapkan dan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas tentunya banyak memberikan dampak yang positif kepada siswa. Di antaranya murid sebagai pusat pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang berhamba kepada siswa atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dari proses dari awal sampai akhir, saya melihat bahwa siswa ternyata lebih termotivasi untuk belajar dengan menarik, menyenangkan, penuh canda tawa, dan mereka cenderung antusias, proaktif untuk terlibat sebagai proses pembelajaran. Siswa terlibat proaktif dan mereka mengikuti proses pembelajaran. Menurut saya, perubahan metode pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bapak Eko, menurut saya menghasilkan pembelajaran yang positif sehingga kelas menjadi lebih atraktif, lebih ceria, dan siswa lebih termotivasi lagi untuk mempelajari. Perubahan proses pembelajaran yang telah dilakukan berdampak positif bagi siswa. Proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, menarik, dan siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Menurut pendapat saya, proses perubahan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Eto berdampak positif bagi para siswa. Proses belajar menurut saya menjadi lebih sangat menyenangkan, menarik, dan membuat semua siswa menjadi lebih bermotivasi untuk belajar.